Arsenal sit just 4 points behind. Hai Gunners, dimanapun kalian berada, semoga sehat terus. Jumpa lagi dengan Gunner Space yang akan menyajikan beragam informasi Arsenal untuk kalian. Jadi jangan skip videonya dan inilah informasi selengkapnya. Tren positif permainan Arsenal. Sebagai catatan pada dua laga sebelumnya, skuad besutan Mikel Arteta berhasil meraih kemenangan saat menghadapi Everton lewat skor 2 gol tanpa balas. Juga sukses menguliti FC Nürnberg dengan skor 5-3 dan mengalahkan Ipswich Town dengan skor 5-1. Kali ini skuad Mikel Arteta kembali mampu menumbangkan Orlando City dengan skor 3-1. 4 kemenangan ini akan menambah kepercayaan diri pemain. Apalagi mereka akan menghadapi Chelsea di final Piala Florida pada hari Minggu 24 Juli 2022 mendatang. Kendati hanya pertandingan persahabatan, Mikel Arteta mengaku serius dalam laga tersebut. Meski meraih kemenangan demi kemenangan di laga pramusim, manajer Arsenal Mikel Arteta mengatakan masih ada yang harus dibenahi jelang bergulirnya kompetisi Premier League. Mikel Arteta mengatakan dia masih menuntut lebih banyak lagi dari timnya sebelum musim Premier League Liga Inggris 2022-2023 dimulai dalam 2 pekan mendatang. Rivalitas transfer Arsenal dan MU kembali memanas. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Manchester United berburu penyerang baru. Setan Merah butuh mesin gol baru setelah mereka ditinggal oleh Edinson Cavani. Ada beberapa striker yang dilaporkan jadi incaran Setan Merah. Salah satunya adalah penyerang milik Lyon, Moussa Dembélé. Laporan dari Mediafoot menyebutkan bahwa MU punya pesaing untuk transfer ini. Mereka harus bersaing dengan Arsenal untuk jasa sang striker. Arsenal juga akan bermain di Liga Eropa pada musim depan. Sementara Arteta memiliki 2 striker pada diri Jesus dan juga Eddie Nketiah. Alhasil, dia butuh tambahan tenaga di lini serangnya dan Dembélé dinilai cocok untuk mengisi pos tersebut. Arsenal dilaporkan tidak sekedar wacana dalam upaya merekrut Dembélé. Mereka sudah menghubungi pihak Lyon. Mereka mengutarakan keinginan mereka untuk merekrut sang striker. Sang pemain juga dibanderol harga 30 juta euro dan proses ini masih di tahap awal. Namun Arsenal cukup optimis bisa mendatangkan penyerang berpaspor Prancis tersebut. Perburuan transfer Arsenal belum usai. Mikel Arteta bersikeras bahwa perburuan untuk pemain baru masih jauh dari kata selesai di jendela transfer musim panas ini. Arsenal telah dikaitkan dengan beberapa pemain di seluruh benua saat mereka berusaha untuk kembali ke Liga Champions untuk pertama kalinya sejak musim 2015-2016. Setelah mendatangkan Zinchenko, Arsenal masih akan mengincar kepindahan Youri Tielemans dari Leicester City, mendatangkan gelandang Lazio Milinkovic-Savic dan juga gelandang Lyon asal Brazil Lucas Paqueta. Adapun sisi positif dari perburuan ini adalah bahwa pelatih asal Spanyol itu sadar akan kebutuhan untuk perbaikan timnya. Dukungan dari berbagai pihak semoga saja bisa menjadikan Arsenal bisa tetap bertaji di musim depan. Posisi Zinchenko di skuad Arsenal. Pemain Ukraina Oleksandr Zinchenko hampir menyelesaikan kepindahannya ke Arsenal. Dan dia juga telah memantau pertandingan Arsenal melawan Orlando City bersama dengan Edu. Noel Whelan telah memperkirakan bahwa Oleksandr Zinchenko tidak akan bermain sebagai bek kiri di Arsenal. Namun sebaliknya, dia dan Kieran Tierney akan bermain di sayap kiri.
Kedatangannya membuat The Gunners kini memiliki opsi lain di sayap kiri dan cedera yang diderita Tierney juga akan membuat beberapa penggemar berpikir dia telah bergabung sebagai cadangan di bek kiri. Namun mantan pemain Leeds United Whelan yakin dia dan Tierney akan berada di starting 11 yang sama dan akan merugikan klub lain di posisi sayap itu. Fabrizio Romano mengkonfirmasi kepindahan Marcelo Flores. Fabrizio Romano telah mengatakan bahwa wonderkid Marcelo Flores akan menghabiskan musim 2022-2023 dengan status pinjaman dengan klub Real Oviedo setelah klub tersebut menyelesaikan kesepakatan dengan Arsenal. Pemain berusia 18 tahun ini adalah salah satu pemain yang paling banyak dibicarakan di Akademi Arsenal. Dia telah mampu bermain dengan orang yang lebih tua dan juga sudah menjadi pemain internasional Meksiko. Flores kini telah setuju untuk pindah ke divisi kedua Spanyol karena dia ingin membuat langkah berikutnya dalam karirnya. Dia berharap bisa mendapatkan menit bermain dan mengasah kemampuannya untuk kemudian bergabung dengan tim senior Arsenal. Emil Smith-Rowe tingkatkan permainan untuk pertahankan posisinya. Pemain berusia 21 tahun itu akan berusaha untuk mengesankan Gareth Southgate menjelang turnamen November di Qatar. Pemain 21 tahun itu terus meningkatkan statistiknya karena menganggap permainannya pada musim lalu belum maksimal meski mencetak banyak assist. Dia juga telah melakukan evaluasi kepada beberapa permainan yang telah dia lakoni dengan waktu operan dan bagaimana seharusnya dia memainkan pertandingan untuk mencetak lebih banyak peluang. Selain introspeksi dengan penampilannya sendiri, Smith-Rowe juga melihat permainan dari Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, dan Mason Mount untuk melihat apa yang dilakukan oleh para pemain kreatif itu. Bermain di Piala Dunia jelas merupakan target pemain 21 tahun tersebut, sehingga dia akan menjaga kondisi fisiknya untuk mendapatkan menit bermain dan menunjukkan apa yang bisa dia lakukan. Arteta dorong klub untuk melakukan pembicaraan untuk Arthur Melo. The Gunners sangat ingin menambahkan gelandang Juve Arthur Melo ke skuad mereka untuk musim mendatang. Tutu Juve melaporkan pemain Brasil berusia 25 tahun itu dipandang Arteta sebagai sosok yang bisa menambah energi dan kreativitas di lini tengah untuk timnya. Melo telah menghabiskan 2 tahun terakhir bersama dengan Juve, menandatangani kontrak dengan Barcelona sebelum itu pada tahun 2018. Arsenal sedang melakukan diskusi dengan Juventus mengenai kepindahan sang gelandang Arthur Melo. Arsenal juga sedang mempertimbangkan untuk membawa Melo dengan kesepakatan peminjaman awal. Nah, itu tadi berita menarik dari klub kesayangan kita. Simak terus berita update lainnya dari Gunners Face. See you Gunners!